lunas potongan. Gimana, Mbak? Gitu. Bentar. Halo, Halo? sampean ini MD berarti kan? Iya. Heeh. Terus ditahan dokumennya, paspor. Iya. Halo? Halo? Heeh. Kalau sampean meminta dengan baik-baik, dia nggak mau kasih, ya sampean cari lembaga bantuan hukum atau lapor ke kepolisian. BP2MI. Atau ini lapor BP2MI, saya kasih nomornya. Sampean ngomong PT-nya apa, di mana alamatnya. Terus paspor saya ditahan, saya sudah MD, saya sudah menyelesaikan tanggung jawab misalnya. Nah, tanggung jawabnya sampean sudah diselesaikan belum? Udah. Nah, ya wis, nanti tak kasih nomornya ya sampean. Iya. Nanti sampean tinggal menghubungi, ngomong laporan sama BP2MI biar ditindak PT-nya. Halo? Iya, Pak. Bisa dimengerti apa yang ingin saya sampaikan? Mengerti. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik. Siap. Sampean FD bayar berapa sih? Kan saya cuma bayar medical tok 500.000. Oh. Tapi paspor sampean ditahan ya? Iya. Oke lah kalau kayak gitu, gampang. Tak kasih nomornya, nanti sampean urus ya. Tapi Iya. KTP KK sudah ada di sampean? Sudah semua. Sudah di saya. Kecuali paspor. Iya. Oh. Sampean nggak nanya ke dia, pasporku kasih ke saya, aku memang harus bayar berapa, gituin aja. Saya cuma nanya paspor saya mana kok nggak dikembalikan gitu. Terus sananya bilang paspornya di sini kan, kamu nggak bayar kan gitu. Terus saya nggak bilang bayarnya berapa, belum bilang gitu. Sampean tanya dulu untuk membayar biaya paspor berapa, gitu aja. Halo? Halo? Sampean denger saya ngomong nggak, Mbak? Suaranya putus-putus, Pak, maaf. Oh. Sekarang masih putus-putus nggak? Udah enggak. Jadi sampean tanya, kalau paspor saya ambil, saya harus dikenakan biaya berapa lagi? Iya. Boleh iya, tanya Pak. begitu. Nanti kalau ternyata terlalu membebani, baru kita gas lapor ke BP2MI. Ini ngomong sekalian ya udah Pak. Kayaknya keberatan saya lapor ke BP2MI. Oh, terus ya sampaikan juga kalau misalnya dia memberikan angkanya sampean merasa keberatan, ya sampean ngomong aja ke dia, nanti saya mau lapor ke BP2MI, bilang aja gitu. Biar sekalian, karena rata-rata PT itu memang kayak gitu, minta duit. Kalau anak MD dimintain duit. Sampean bisa ngerti? Bisa paham? Bisa. Daerah mana? Daerah sampean PT-nya di mana? Kendal. Oke, siap. Nanti kita coba laporan sama BP2MI yang Jawa Tengah. Iya, Kalau Pak. ada yang di Kabupaten Kendal, oke, biar bisa diurusi. Biar sampean bisa proses lagi ke Hongkong. Iya, makasih ya, Pak. Oh? Saya ketemu kan? Majikannya sudah ketemu? Yang ketemu sama aku di kantor kali. Oh ya, yang kemarin ya. Oke Mbak, gitu aja Mbak ya. Iya. Cukup jelas ya. Nanti tak kasih nomornya, sampean lakukan, tanya dulu paspornya berapa, bagaimana, saya mau lapor BP2MI, gitu aja. Wis bilangin aja kayak gitu. Kalau nggak mau nggak apa-apa, biar nanti diproses sendiri sama BP2MI, sampean tinggal mengikuti aja. Soalnya prosedurnya agak sedikit lebih panjang. Oke? Oke, semangat ya Mbak. Iya, Pak. Kontak-kontak sama kita nanti, yuk. Ya, makasih. Oke, yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, MD ya, sekali lagi mbaknya MD. Di PT nggak dapat majikan. Kenapa?
Dia sudah 8 bulan di PT. Oh, 8 bulan di PT nggak dapat majikan, terus dia punya majikan sendiri. Ya, terus nggak tahu punya majikan sendiri terus dipersulit atau ya apa, terus bingung. Kan majikannya ke kita suruh bantuin mau ambil dia. Oh, majikannya minta tolong ke kita untuk ngambil dia dari PT. Ya kayak gitulah teman-teman, kalau kita memang nggak ngerti ya luar biasa jadinya. Makanya kita harus melaporkan ini semuanya ya kan. Kalau sampai data ditahan, kalau paspor ya tanyain berapa biaya di paspor, itu aja. Kalau bayar medical semuanya bagus, tapi kalau paspor terlalu memberatkan. Paspor itu sebenarnya kalau kita urus sendiri itu cuman 355. Paspor itu cuman 1 juta. Kalau dia mintanya sampai terlalu mahal ya sudah, kita mainkan sekalian dengan PT-PT yang menahan dokumen kayak gini. Ini PT-PT yang kekurangan uang ya, terlalu punya cara. Makanya buat teman-teman semuanya kalau berproses ke Hong Kong nih, saran saya sekali lagi, berproses ke Hong Kong kalian harus tahu ya, cari majikan dulu. Di mana tempat majikan itu? Di agent. Sekarang sudah zamannya sosial media. Jadi kalau kalian ke PT 8 bulan kayak gitu nggak dapat majikan ya, sekali lagi kalau di PT nggak ada dapat majikan ya. Sekarang sudah saatnya kalian harus pintar, cerdas menggunakan sosial media. Jadi jangan mau, karena PT ya kalau misalnya gak punya majikan ditahan terus tidak ada kejelasan, coba ya, kalau tidak ada kejelasan terus bagaimana ya kan. Itu prosedurnya. Jadi buat mbaknya, buat semuanya saja informasi ini, sekarang sudah zamannya sosial media, kalian bisa cari agent. Agent itu sudah bertebaran di sosial media ya, nggak usah nyari ke PT-nya, ke agentnya. Agent majikan ada, PT pasti mau ya kan? PT itu sudah bagian yang paling enak sebenarnya. Swasta paling enak ya kan, kerjaannya cuma daftarin kalian ID online semuanya, naruh di rumah, perizinan aja ngurusi. Aku nggak tahu sama pemerintah itu kebijakannya, kenapa kok nggak jadi dipegang oleh pemerintah daerah, kenapa kok dikasihkan ke PT swasta. Karena memang negara tidak boleh bisnis, tapi kalau pemerintah daerah kan ada kebijakannya, kan bisa diurus. Itu loh ya teman-teman, ini yang nggak habis di pikiran saya ya kan. Jadi PT itu tetap dilindungi sama negara ini loh, sama Disnaker ini nggak tahu Disnaker kenapa skemanya harus menggunakan PT menjamin. Toh pun PT ketika ada apa-apa di sini pun dengan majikan mereka juga nggak pernah mau menjamin, udah terima potongan ya sudah, sana dibiarkan mau gimana, mau seperti apa. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.